Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kesempatan untuk beristirahat setelah sholat subuh berjamaah. Dalam Al-Quran ada perintah setelah bekerja lagi. Setelah beribadah lagi. Setelah bekerja untuk kebutuhan dunia, kemudian bekerja untuk kebutuhan akhirat. Itu disebut istirahat. Atau bahasa kitanya apa? Istirahat. Atau ada yang menyebutnya rohah. Rohah itu rehat. Jadi masa jeda. Tema kita pada subuh pagi ini adalah beristirahatlah dengan beribadah. Jangan beristirahat dengan maksiat. Jadi kata istirahat berasal dari bahasa Arab, yaitu istirahat atau rohah, artinya masa jeda atau rehat. Ketika menjelaskan kematian, Rasulullah bersabda, mustari wa mustarah minhu. Jadi mati itu ada dua macam bagi manusia. Kalau ayam, kambing, kucing, apalagi itu mati udah selesai. Tapi bagi umat Islam, bagi manusia, bagi orang yang beriman, bagi orang yang kafir, mati itu ada dua. Pertama kata Rasul, mustarih. Yang kedua, mustarah minhu. Jadi ada yang beristirahat dan ada yang beristirahat darinya. Kalau yang beristirahat berarti orang yang beriman, hamba Allah yang taat beribadah kepadanya. Ketika mati benar-benar istirahat. Makanya ada doa, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan. Jangan menambah keburukan hidup itu ya. Apalagi kalau sudah tua ya. Tambah tua tambah baik, tambah umur tambah baik. Kemudian waj'alil mauta li min kulli syarrin. Jadikan kematian itu bagiku sebagai waktu rohah, waktu istirahat dari setiap yang tidak menyenangkan. Jadi yang tidak menyenangkan itu udah selesai di dunia, tidak nyambung kepada kematian. Jadi kita minta kepada Allah hidup dijadikan sebagai waktu untuk menambah kebaikan. Sedangkan mati minta kepada Allah agar dijadikan sebagai waktu istirahat dari yang tidak menyenangkan. Contohnya apa? Sakit kan ya. Itu istirahat yang tidak menyenangkan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Apa yang dimaksud dengan al mustarih dan apa yang dimaksud dengan al mustarah minhu? Jadi semangat menuntut ilmu, semangat belajarnya para sahabat itu luar biasa. Jadi ketika mendengar mati itu ada dua, al-mustarih wal mustarah minhu, sahabat langsung nanya, ini ilmu baru. Jadi tiap ngaji itu harus dapat ilmu baru dimanapun kita ngaji.
Nah, karena ini ilmu baru, maka ditanya Rasul oleh sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustari, apa itu al mustari? Wal mustarah minhu, dan apa yang dimaksud dengan al mustarah minhu? Ya, maka beliau menjawab. Ya. Ini namanya thalabul ilmi, ya. Ada ilmu yang disampaikan, kemudian ada ilmu yang ditanyakan. Jadi bertanya itu bagian daripada menuntut ilmu. Ya. Nah, kemudian Rasul menjelaskan al-abdul mu'min yastarihu min nasobid dunya wa azaha ila rahmatillah. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-mustari. Jadi orang yang beristirahat itu adalah orang yang beriman, hamba Allah, orang yang beribadah kepada Allah, beramal soleh karena Allah dengan dasar iman. Yastarihu, dia akan istirahat. Dari apa? Min nasobid dunia, dari lelahnya dunia. Ya. Di dunia ini lelah nggak? Lelah ya, capek. Kadang-kala bosan ya, bosan kan? Tiap hari begitu aja, ya dunia itu. Jadi istirahat dari lelahnya dunia. Berarti cuma di dunia saja orang yang beriman tuh capeknya, lelahnya, letihnya, pegelnya. Gitu. Tapi juga wa'adaha, dan dari gangguan dunia. Ya. Gangguan dunia itu luar biasa. Sampai dalam surat Luqman ayat terakhir bahwa jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Coba yang namanya harta kita kumpulkan dari muda, kita simpen sampai berjuta-juta. Pas tua ternyata nggak dinikmati ya. Karena yang nikmat waktu muda setelah tua nggak nikmat lagi kan. Yang enak waktu muda setelah tua nggak enak lagi. Waktu muda makan pengennya jalan-jalan ya. Kalau sudah tua di rumah capek jalan-jalan itu. Ya. Misalnya kemana tuh? Ke Jogja jalan-jalan itu. Ya. Berangkatnya 9 jam, pulangnya 9 jam, di Jogjanya cuma 2 jam kan. Capek itu. Belum diganggu anak. Mau masuk sekolah, daftar ulang, kuliah, dan belum yang kuliah tuh jauh. Ya. Untuk kosnya, untuk bekalnya, capek banget ya. Diganggu banget oleh dunia itu. Nah, orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah itu akan istirahat ketika mati min nasobid dunya wa azaha. Ya, dari capeknya dunia dan gangguan dunia. Kemana itu? Ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Rahmat Allah itu pertama yang bikin bahagia. Bahagia yang kekal dan abadi, bahagia yang lebih baik daripada bahagia di dunia. Dunia mah kan kadang bahagia, kadang-kala susah, kadang-kala tersenyum, kadang-kala tertawa, kadang-kala menangis, kadang-kala ada, kadang-kala tidak ada. Ya. Sedangkan di akhirat serba ada dan serba bonus. Makanya benar-benar dinikmati istirahat. Ya. Bikin bahagia di dunia, tapi kemudian bahagia rahmat Allah tuh tiket untuk masuk surga. Ya. Jadi tidak mungkin orang masuk surga tanpa rahmat Allah. Ya. Makanya diajarkan itu. Ya. Ketika bersin ucapkan alhamdulillah. Yang dengar bersin mengucapkan yarhamukallah. Yang didoakan yarhamukallah, mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Kaitannya dengan rahmat. Bersin itu ada kaitannya dengan rahmat Allah. Ada kaitannya dengan hidayah Allah. Ada kaitannya dengan kesalihan yang Allah anugerahkan kepada orang yang bersin dan orang yang mendoakan orang yang bersin. Tapi kemudian bersin juga dibaliknya ada pujian terhadap Allah. Sebab setelah bersin itu nikmat banget ya, lega banget.
Pernah merasakan bersin nggak jadi? Iya. Kalau udah tua bersin nggak jadi, ya pening itu, pening. Ya. Nah, sedangkan al-mustaroh minhu yang diistirahatkan darinya, ya, adalah wal abdul fajir, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat jahat itu. Ya. Dari mulut pemimpin sampai rakyat. Ya, kalau dia al-fajir mengganggu yang lain itu, ya, korupsi, nah, itu kan mengganggu itu, ya, bikin orang nggak bisa istirahat. Demikian pula dengan manipulasi, gratifikasi, wah udah, ya. Jadi yang lain nggak bisa istirahat. Bahkan di sini jelaskan wal abdul fajir, orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat, orang yang durhaka itu yastari, akan istirahat. Bukan orangnya. Ya. Minhu, dari orang itu, al-ibad, para hamba Allah. Ya. Jadi al-fajir itu orang yang mengganggu ibadah. Itu namanya al-fajir. Ibadah kagak, tapi orang lain ibadah diganggu. Ya. Itu Pak di daerah mana ya? Lagi sholat ditembakin, lagi sholat di granat. Daerah mana Pak? Ada tuh, saya lihat di video. Hah? Iya. Di India juga katanya ya. Lagi sholat itu ditendang, lagi sholat di granat. Ya. Tapi di kita nggak sholat juga nggak diapa-apain ya. Ini mah orang sholat, bayangkan disakiti tuh sampai di granat, pada lari itu lagi sholat itu. Jadi yastarihu, akan istirahat minhu, dari orang jahat itu, ya, para pendosa dan orang yang durhaka itu, al-ibad, para hamba Allah. Ya. Wal bilad, demikian pula negerinya, demikian pula negaranya, demikian pula tempat di mana dia tinggal. Ya. Jadi tetangganya terganggu. Ya. Itu saya pernah ngontrak, lupa lagi di mana itu. Ya. Jadi setiap jemur apa saja hilang itu. Ya. Maaf, sampai celana dalam hilang itu. Ya. Jadi nggak aman itu, nggak aman. Jemur koko hilang, ya. Jemur sepatu hilang. Ya. Nah, setelah orang itu meninggal, tidak ada sepatu koko yang hilang itu. Aman kan? Tempat di mana orang jahat tinggal jadi aman istirahatnya. Demikian pula wasyajaru, sampai pohon pun aman itu. Ada orang yang tidak punya adab ya, tidak punya etika, pohon dikencingin ya. Ya. Padahal Rasul melarang kencing itu pertama pada air yang diam, yang tidak mengalir. Yang kedua pada lubang binatang. Yang ketiga, nggak boleh tuh, ya. Kencing di tempat orang berteduh, di tempat orang lewat, ya. Berarti dia biadab, tidak beradab. Nah, ketika orang itu meninggal, pohon saja istirahat itu pohon, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Wadawab, binatang ternak, ya. Binatang atau makhluk-makhluk yang melata pun istirahat, ya, dari kejahatan Abdul Fajir, seorang hamba yang pendosa. Ya. Nah, istirahat juga dimaknai sebagai merasa nyaman. Ya. Jadi istirahat itu bukan tujuan, istirahat itu sarana supaya aman. Ya. Jadi kalau kita lebih banyak di rumah tapi nggak nyaman, itu bukan istirahat namanya. Ya. Tidur nggak nyaman bukan istirahat, mati nggak nyaman, ya, itu nggak istirahat. Makanya neraka itu tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Saat murtafaqah. Kenapa? Karena tidak bisa istirahat. Ya. Disiksa terus itu, disiksa terus. Ya. Jadi kalau kita merasa nyaman, berarti kita sedang istirahat, ya. Walaupun kita sedang sholat,
walaupun kita sedang ngaji, walaupun kita sedang ya mendengarkan kajian, nyaman. Berarti istirahat itu, ya, istirahat. Kemudian apa? Ya, merasa tenang, ya, bukan hanya nyaman, tapi juga tenang. Ya. Jadi ada itu masjid gede banget, tapi adanya di tengah sekolahan itu. Itu kalau sujud bau sikil, bau sikil. Jadi bukan hanya bersih, tapi juga harus wangi. Itu maksud Rasul nyuruh sahabat membangun masjid supaya dibangun di tempat yang ramai. Sekarang mah jangankan masjid ya, koperasi aja dibangun di tempat yang sepi. Nggak boleh itu bangun masjid di kuburan sepi, siapa yang mau sholat? Kemudian setelah dibangun apa? Dibersihkan. Ya, makanya ada merbot. Ya. Merbot itu orang yang diikat dengan masjid, nggak boleh kemana-mana. Ya. Jadi kalau bisa merbot itu tinggalnya di masjid, jangan di luar masjid. Ya. Merbot itu selalu ada, selalu ada. Ya. Bagaimana mengikatnya? Mungkin honornya agak gede ya, itu diikat ya. Jangan sampai kemudian merbot itu kerja nyambi misalnya itu. Jadi nggak maksimal di masjidnya. Ya. Di Masjid Al-Hidayah itu Al-Ikhlas ya, Kebon Baru ya. Merbot, imam rawatib dan muadzin. Ya. Itu satu paket tuh. Ya. Sebulannya 2,5 juta tuh. Ya. Dia belum nikah, masih bujangan. Jadi dia merangkap sebagai merbot, merangkap sebagai muadzin, yang adzan dia, ya, yang qomat orang lain. Kemudian dia maju sebagai imam rawatib. Ada 5 waktu itu diikat. Ya. Kalau yang sebelumnya imam rawatibnya doang itu 5 juta yang sebelumnya. Sekarang ditarik sama Ustadz Adi Hidayat. Ya. Saya suka ngisi di tempat beliau itu. Ya. Setahun sekali Jumat. Ya. Itu ada. Asalnya 5 juta. Kemudian ditarik oleh Ustadz Hidayat, kemudian dapat ya, merbot baru, tapi merangkap sebagai apa? Muadzin dan imam rawatib. Bacaannya enak banget itu. Enak banget. Dan selalu hadir itu, selalu hadir. Ya. Sampai khutbah Jumat pun imamnya dia, imamnya dia. Ya. Ya. Walaupun sebenarnya kan dalam hadis itu wal imamu yakhtubu. Imam itu khutbah, ya. Jadi imam dan khatib itu satu paket. Itu sesuai sunnah. Tapi ada di beberapa tempat, ya, khatib dengan imam beda nggak? Ada, beda itu. Tapi yang benar itu wal imamu yakhtubu, ya. Imam itu adalah yakhtubu, ya. Dia berkhutbah, menyampaikan khutbah. Kemudian juga apa? Istirahat itu juga ya, dimaknai sebagai merasa apa? Hilang, ya, sirna yang namanya kelelahan setelah bekerja atau beraktivitas. Jadi hilang capek, hilang letih, hilang lelah. Itu namanya istirahat. Ya. Makanya dalam Islam itu ya, kalau capek jangan nonton TV itu. Kalau capek jangan nonton bioskop. Kalau capek jangan ke diskotik, tidur. Ya. Hilang itu capeknya. Bahkan tidur itu bikin tenang. Kenapa? Ketika bangun ya, ingat utang, ya, ingat penyakit kan, ingat masalah, ya. Masalah di pekerjaan, masalah di rumah. Tapi pas tidur hilang gitu. Hilang. Ya. Bapak yang kakinya senut-senut, ya, itu. Atau Mas Tono yang tangannya susah diangkat. Waktu tidur mah hilang itu. Hilang itu. Ya. Jadi rasa sedih, rasa susah, rasa bingung, rasa takut ketika tidur tuh hilang. Ya. Ya. Wa ja'alna naumakum subata, kata Allah.
Dan kami jadikan tidur kamu itu sebagai istirahat dari yang tidak menyenangkan. Ya, tadi kan. Jadi kalau capek, udah tidur aja. Ya. Karena ternyata menunggu hari kiamat itu kan pegel ya. Ya. Itu Abu Jahal, siapa lagi itu? Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Haman, Korun. Ya. Coba kalau sejak mati ya sampai hari kiamat tidak ditidurkan, capek nggak tuh? Capek, pegel tuh. Makanya baik orang yang beriman maupun orang yang munafik, orang kafir, dolim, fasik dan sebagainya, ya, menunggu hari kiamat itu dalam keadaan ditidurkan. Bedanya cuma satu, orang yang beriman ketika tidur diperlihatkan sorga dan kenikmatannya. Sedangkan orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang dolim ketika tidur diperlihatkan neraka dan penderitaannya. Ya. Walaupun waktunya sama, tapi kan perasaannya beda atau sama? Beda. Orang yang mimpi buruk dengan orang yang mimpi indah, beda itu. Ya. Orang yang mimpi indah tuh kalau bisa jangan dibangunkan ya. Tapi kalau orang yang mimpi buruk pengennya tuh dibangunkan, tapi nggak bangun-bangun ya. Karena yang membangunkan adalah Allah, yang menidurkan adalah Allah, yang bikin kaya Allah, yang bikin cukup Allah, yang bikin tertawa Allah, yang bikin menangis Allah. Ya. Kita cuman la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian al-istirahah ba'dal amal mufidah, ya. Beristirahat setelah kerja ya, banyak sekali manfaatnya ya. Sebab kalau kerja terus ya bikin lelah ya. Kalau kelelahan bisa bikin mati ya. Ya. Waktu pemilu tahun berapa Pak Rijal? Banyak yang mati karena kelelahan. Jadi tidak ada jeda untuk istirahat ya. Makanya istirahat yang paling mantap itu ibadah. Jadi ada orang yang kerja itu dari pagi sampai malam nggak sempat sholat itu, nggak sempat ngaji, nggak sempat ke masjid, nggak sempat ke musola, nggak sempat silaturahim. Stres hidupnya tuh. Ya. Hidupnya tidak akan berkah. Ya, sempatkan untuk ibadah di sela-sela bekerja atau di sela-sela beraktivitas. Ya. Dulu saya naik mobil bis Budiman ya, itu dari Jakarta ke Tasik. Jadi setiap waktu sholat berhenti itu. Kemudian sepanjang perjalanan ada snack gitu. Jadi semua supirnya tuh pakai apa? Pakai peci itu. Jadi langsung duhur ke masjid. Jadi dia juga sholat. Tapi lama-lama snacknya nggak ada, sholatnya kagak. Ya. Coba berapa banyak supir yang singgah waktu sholat? Berapa banyak? Ya. Atau kadang-kadang kita juga naik mobil pribadi waktu sholat lewat aja. Karena bisa sholat di kendaraan. Ya. Padahal kalau kita berhenti di rest area ya, kemudian sholat. Ya. Maka istirahat itu namanya. Namanya juga rest area. Berhenti makan itu sholat itu istirahat. Berhenti sholat itu istirahat ya. Jadi al istirahah ba'dal amal mufidah ya. Beristirahat setelah bekerja itu banyak faidahnya, banyak manfaatnya. Silakan yang punya ChatGPT ya, yang punya Dola, yang punya Agnes AI gitu. Ya. Tulis data dan fakta ilmiah tentang faidah istirahat. Banyak banget itu. Jadi secara ilmiah saja terbukti istirahat itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Jadi ada orang yang istirahatnya itu dipakai jalan kaki, ada tuh. Ya, jalan kaki, bangun tidur, kemudian sarapan dikit, kemudian jalan kaki. Nah, jalan kaki itu istirahat sebenarnya ya. Karena bikin sehat, bikin fresh kan ya. Jadi kalau istirahat tidak segar itu bukan istirahat namanya ya. Gitu. Kemudian firman Allah dijelaskan itu, fa idza faragta
Fansob. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Ya. Jadi etos kerja dalam Islam itu luar biasa. Para ulama itu menulis buku berjilid-jilid. Satu jilidnya itu tebal banget. Ya. Kita bikin tulisan yang tipis saja susah ya. Nah, kenapa? Mungkin karena tidak dilatih ya. Tapi insya Allah kita bisa nulis kalau banyak baca. Ya. Jadi di Al-Mutahari ya, yang terkenal kepala direkturnya itu ya, Syiah ya, Jalaluddin Rahmat. Itu ya, semester kedua, ketiga, dan keempat ya, itu diantaranya yang diajarkan apa? Membaca. Ya, kemudian setelah dibaca, ditulis, baca tulis. Ya, jadi betul-betul ya, setelah membaca berbagai macam referensi, kemudian dipahami, dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga terbiasa mereka membaca dan menulis. Ya. Kadang-kala kita jangankan menulis, membaca juga kagak. Ya. Itu katanya dia ikut grup, ya, banyak sekali di WA. Ya. Jadi sebelum dibaca langsung di-share itu ya, di-share. Padahal bisa jadi ya, yang disampaikan tuh hadisnya dhaif, hadisnya palsu, atau sesat dan menyesatkan. Ya, kita mau nggak menanggung itu dosanya? Baca dulu, ya, baru kemudian di-share. Itu pun kalau berfaedah atau bermanfaat. Ya. Wa ila rabbika farghab. Ya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya. Makanya kalau kita kaji Al-Quran banyak sekali. Ya. Allah menjelaskan tentang roja, berharap. Karena berharap itu termasuk rukun ibadah. Ya. Kalau kita ibadah tidak ada harapan, ibadahnya tidak sah. Ya. Apa itu? Allahumma inni as'aluka jannata. Harapan kita dapat surga itu. Sholat dapat surga, ngaji dapat surga. Ngaji, melangkahkan kaki dari rumah saja dimudahkan dalam perjalanan menuju surga. Ya. Demikian pula khauf ya, sebagai rukun ibadah. Ya. Kita ibadah itu kenapa? Karena takut neraka. Makanya Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minan nar itu. Ya. Dibaca itu setelah zikir, setelah sholat fardu. Allahumma inni as'aluka jannata. Ya Allah, aku memohon kepadamu sorga. Allahumma ya Allah ajirni, lindungi aku minanar, dari neraka. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia, baik di akhirat, kemudian aman dan selamat dari neraka. Demikian pula cinta. Cinta itu termasuk rukun ibadah. Tidak ada harapan, tidak ada rasa takut dan cemas, tidak ada yang namanya cinta, itu ibadahnya sia-sia. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Luar biasa. Suka dibaca nggak itu tuh ya? Nah, padahal saya sering share itu. Di WA itu sering saya share doa itu. Setiap doa yang saya sampaikan selalu, setiap tulisan itu ada doa di antaranya. Jadi berharap kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita nggak dapat kebaikan apa-apa. Ya. Sebab nanti ada. Ya. Ketika dikumpulkan di alam mahsyar, ibadahnya itu sia-sia. Ya. Disebutkan kan, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmin wa la yugni min ju'. Itu dijadikan muqaddimah dalam Al-Quran. Ya. Pernah enggak sampai berita kepadamu ya, tentang Al-Ghasyiyah, hari kiamat? Jadi waktu itu ya, wajah-wajah perang tertunduk. Ya. Kenapa? Karena amalnya sia-sia. Yang dapat cuman capek doang. Dan amal ibadah yang sia-sia itu tidak mengantarkan ke surga, tapi menjerumuskan ke neraka.
Kalau sudah masuk neraka, itu akan dikasih minum ya, dengan air yang sangat panas. Ya. Sebelum nyampe ke mulut, wajahnya sudah terbakar. Begitu masuk ke perut, ya, ususnya tercabik-cabik. Ya. Kemudian tidak ada makanan di neraka itu, gara-gara ibadahnya tidak ada harapan, sia-sia, tidak berfaedah, nggak dapat makanan. Ya. Haus dikasih air panas, lapar tidak ada makanan kecuali dhari', ya, makanan yang kalau dimakan bikin sakit tuh, ya, nyangkut di tenggorokan. Coba makan ikan sama cucuknya, enak gak tuh? Ya. Atau makan kedong-dong sama bijinya, ya. Jangankan banyak, satu cucuk aja yang kecil nyangkut di tenggorokan, sakitnya luar biasa. Ya. Makanya wa ila rabbika fargob. Ya. Tinggal di neraka itu la yusminu wa la yugni minju, tidak bikin gemuk, tidak bikin kenyang. Ya. Ya. Kemudian tidak menolong dari yang namanya haus dan dahaga. Ya. Selanjutnya, urusan pertama faida farogta, ya, adalah bekerja untuk kebutuhan dunia. Ya. Sedangkan urusan yang kedua, ya, faida farogta, yang kedua pansob, itu urusan kedua, yaitu beribadah untuk kebutuhan akhirat. Inilah sebenarnya, ya, yang harus kita lakukan di dunia ini. Ya. Ada kerja, ada istirahat. Nah, bahasa Al-Qur'annya tuh luar biasa. Ya. Faida faragta fansab. Kalau sudah selesai bekerja dengan urusan dunia untuk memenuhi kebutuhan dunia, maka bekerja lagi dengan keras untuk kebutuhan akhirat. Ya. Jadi untuk kebutuhan dunia semangat, untuk kebutuhan akhirat lebih semangat lagi. Untuk kebutuhan akhirat keras, untuk kebutuhan dunia keras, kebutuhan akhirat lebih keras lagi. Ya. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan atau amal untuk kebutuhan akhirat, kadang-kala asal-asalan, kadang-kala malas-malasan, kadang-kala amatiran. Yang penting ya, sudah menggugurkan kewajiban. Jadi ada orang yang ibadahnya itu sebagai beban, ya, untuk menggugurkan kewajiban. Padahal ibadah yang benar itu sebagai kebutuhan. Ya. Jadi semakin kita banyak kebutuhan kepada Allah, maka semakin banyak ibadah kita kepada Allah. Ya. Itu yang dimaksud dengan faida faragta fansab. Kalau sudah selesai urusan dunia, maka kerja untuk urusan akhirat. Ya. Itu istirahat namanya. Ya. Ini kan kita sedang istirahat, ya. Berzikir itu istirahat, sholat juga istirahat. Karena zikir dan sholat itu bikin tenang. Aqimis sholata li zikri. Hendaklah kamu dirikan sholat itu untuk berzikir kepada ala bi dzikrillah ta'atmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi kalau sholat kita, hati kita belum tenang, itu sholatnya belum dikatakan aqimis sholat, belum dikatakan mendirikan sholat. Salah satu ciri kita sudah mendirikan sholat, hati kita apa? Tenang. Ya, gitu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, idza faragta min sholatika fansab ila rabbika fi du'a. Makna faida faragta fansab itu kalau sudah sholat berdoa, kalau sudah ibadah berdoa. Sebab orang yang tidak ibadah atau orang ibadah tapi tidak berdoa, itu namanya yastakbiru, sombong itu. Ya. Jadi innalladzina yastakbiruna min ibadati apa? Yaslauna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku, artinya tidak ibadah atau ibadah tapi tidak berdoa, yaslauna jahannam, pasti masuk neraka. Ya. Dakhirin, dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah, dihinakan dan direndahkan. Jadi ada penghuni neraka yang lain mah badannya gede-gede, tinggi besar, kulitnya tebal-tebal, yang satu ini kecil banget gitu, kecil banget gitu.
Siapa? Orang yang sombong. Orang yang sombong. Ya. Sombong itu dikecilkan nanti, dihinakan, direndahkan itu. Ya. Sementara yang lain badannya gede-gede, lebih gede dari penghuni surga. Kulitnya juga tebal-tebal. Ya. Bahkan dari bahu, bahu ya? Bahu kanan ke bahu kiri itu jaraknya sejauh antara Mekah dan Madinah. Ya. Demikian pula tempat duduknya tuh. Tempat duduknya itu sejauh antara Mekah dan Madinah. Ya, itu Pak Cecep berapa itu lebar tempat duduknya tuh? Ya. Atau imam saya tuh kan segini. Tapi ada penghuni neraka kata Rasul tempat duduknya itu ya, sejauh antara Mekah dan Madinah. Ini hadisnya sahih ya. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan mujahid, ya, salafus salih, ya, mufasir, ahli tafsir, dia berkata idza faragta min umuri dunya fansob bi ibadatillah. Yang dimaksud dengan idza faragta fansob itu apabila kamu sudah selesai dari urusan dunia, maka kemudian ya, lanjutkan dengan urusan ibadah kepada Allah. Itu namanya istirahat, jeda ya, jeda atau roha. Kemudian Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, ya, mudah-mudahan bapak-bapak punya tafsir Ibnu Katsir ya, karena sudah diterjemahkan. Berapa 4 jilid, berapa jilid itu? Ya, dulu yang lengkap tuh 1,5 juta kalau nggak salah. Itu bagus banget ya. Demikian pula ada yang dimudahkan. Aisarut tafasir, tafsir yang termudah. Itu kalau nggak salah 2 jilid atau 4 jilid. Ada itu. Sekarang tuh tidak punya kitab juga. Kalau punya HP, oh ini bisa ribuan kitab itu di HP itu. Ada namanya Al-Maktabah Syamilah kan. Ada Kutubut Tis'ah ya. Kalau tidak punya itu ada Doralnet ya. Tafsirnya ada Tafsir Qom. Wah, luar biasa. Sekarang ngaji pakai HP itu udah senang banget ya. Tapi tetap ngaji seperti ini juga butuh. Karena ngaji itu tidak hanya tolabul ilmi, tapi juga silaturahim. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa ngumpul, kemudian saling mengenal, lita'arofu. Bisa lewat ngaji, bisa lewat ngobrol dan lain sebagainya, atau mendatangi ya dari rumah ke rumah. Ya. Nah, ibro dan tazkiro, apa pelajarannya, apa peringatannya yang dapat diambil? Pertama, jadi ayat ini mengajarkan agar seorang mukmin tidak menghabiskan waktu dalam kemalasan. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah tuh diantaranya dari sifat pelit, dari sifat pengecut, kemudian dari sifat malas. Ya, malas itu. Ya. Kita bangun berapa kali itu malam hari itu ya. Ya, bangun berapa kali itu. Tapi setiap bangun tidak pernah baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus takbir, tasbih, tahmid, kemudian istighfar, tidur lagi ya. Itu jarang, kadang-kadang lupa ya. Padahal makin tua itu ya besernya makin mantap ya. Makin tua. Padahal ada itu hadis yang menjelaskan kalau kita terbangun ya, kemudian baca tahlil ya, kemudian tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir, kemudian istighfar. Apalagi kemudian kalau dilanjutkan sholat tahajud 2 rakaat, kubilat sholatuhu, pasti sholatnya diterima. Ya. Tapi rutinitas kita bangun cuma sekedar buang air doang. Ya. Padahal baik ketika tidak buang air, ya ataupun kemudian ketika ya, selesai buang air, ya kita baca itu. Ya. Insya Allah kalau dilanjutkan dengan sholat kubilat sholatuhu. Ya. Tapi kadang-kala baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur juga kagak itu. Ya. Padahal Allah mengingatkan lewat tidur kita itu tentang kehidupan dan kematian. Ya. Tentang hari kebangkitan. Itu kita ingatkan dengan zikir itu. Bahwa kita tuh tidur ditidurkan, bangun dibangunkan, tapi suatu saat kita tidak akan bangun lagi, tapi akan tidur terus-terusan sampai hari kiamat untuk dikumpulkan di alam mahsyar.
Yang kedua, ya, ibro dan tazkirahnya setelah selesai satu amal segera beralih kepada amal soleh yang lainnya. Ya. Jadi istirahat lo jeda, ya, masa, ya, atau rehat dari amal soleh ke amal soleh. Ya. Kan di sini habis adzan kan nunggu dulu ya. Nah itu istirahat juga. Kita isi dengan berzikir, kita isi dengan sholat antara azan dan iqomah. Tapi kalau kita tidak sholat tahiyatul masjid, itu ada itu ya dalam madhab Syafi'i, ya, atau Imam Syafi'i, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau tidak sholat tahiyatul masjid, ya. Tapi kadangkala sholat tahiyatul masjid kagak, zikir juga enggak, ya. Gitu, ya. Jadi kalau kita misalnya lagi sedang tidak fit, udah duduk, tidak sholat tahiyatul masjid atau tidak sholat di antara dua ini, kita baca itu, baca zikir, ya. Kemudian yang keempat, ya, menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah, baik ketika akan tidur maupun ketika bangun tidur. Semua kita gantungkan kepada Allah. Mau tidur, alhamdulillahilladzi, ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a minka, ya, gitu kan. Nah, dan selanjutnya, ya, la malja'a wa la manja, ya, minka illa ilaika, kan itu. Itu tawakal, itu kita serahkan kepada Allah. Bangun tidur juga begitu, ya, kita serahkan kepada Allah. Ya, baik membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana atau membaca tahlil, kemudian tasbih, tahmid, kemudian apalagi itu takbir, kemudian baca istighfar. Itu tawakal, serahkan kepada Allah, ya. Bahkan tadi sebelum tidur tuh sampai punggung saja itu diserahkan kepada Allah. Keluarga diserahkan kepada Allah. Wajah itu dihadapkan kepada Allah. Diri dipasrahkan kepada Allah. Jadi menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah, ya. Yang kelima, ibro dan tazkirahnya, istirahat dalam Islam bukanlah tujuan hidup, bukan. Tetapi sarana untuk menguatkan diri agar dapat terus beramal soleh dan beribadah kepada Allah. Makanya sholat tarawih walaupun cuma 11 rakaat ada istirahatnya. Istirahat yang dilakukan oleh Rasul tidur. Jadi setelah 8 rakaat, ya, kemudian tidur, baru sholat witir. Itu, ya. Kenapa? Karena sholat tarawih Rasul itu bagus banget, lama banget. Ya. Ya. Kalau sholat tarawih kita kan pengennya cepet-cepet, ya, jelek banget lagi. Ya. Rasul tuh di jedanya tuh dengan apa? Dengan tidur. Tapi ada, ya. Karena sholat kita itu cepat, ya, tidak seperti Rasul yang bikin kakinya tuh bengkak-bengkak, maka jeda istirahatnya itu dengan apa? Dengan kultum, dengan ceramah. Ada juga jeda istirahatnya itu dengan makan makanan ringan, itu jeda istirahatnya. Perlu itu istirahat, perlu istirahat. Tadi kan, jadi beristirahat setelah amal itu mufidah, banyak manfaatnya, ya. Jadi diselang. Ada juga setelah sholat isya. Sebelum sholat tarawih ceramah dulu, kan gitu. Itu namanya istirahat, ya, atau rehat, ya. Jadi kalau setelah maksiat kemudian maksiat lagi, itu bukan istirahat. Atau setelah ibadah kemudian maksiat, bukan istirahat namanya. Kemudian dalam kaitannya dengan syariat, ya, ibadah sebagai istirahat. Nah, Rasul kemudian, ya, berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholat arihna biha. Wahai Bilal, ya, dirikan sholat dan jadikan kami tenang dengan sholat itu. Jadi sholat itu istirahat. Bisa kita nggak istirahat dengan sholat, senang dengan sholat? Sebab ada, ya, dari dunia ini, ya, yang dicintai oleh Rasul. Apa itu? Pertama, wangi-wangian. Rasul suka dengan wangi-wangian. Yang kedua apa?
Yang kedua, wanita. Rasul itu suka dengan wanita, tapi bukan untuk melecehkan. Ya. Kan ada orang yang benci dengan Islam bahwa Muhammad itu pedofil, suka dengan anak kecil. Padahal orang-orang tempo dulu atau raja-raja dulu, penguasa dulu itu biasa, ya, menikahi anak kecil biasa. Tapi walaupun menikahi anak kecil, kan dicampurinya itu sudah balik, bukan waktu anak kecil. Itu dijadikan itu ya sasaran empuk untuk memfitnah Rasul. Yang ketiga yang dicintai oleh Rasul itu apa? Ya, menjadikan bagi kata Rasul salat sebagai hiburan, salat sebagai penyejuk mata, penyenang hati, ya, gitu. Nah, termasuk ini ya, salat berjamaah itu ya, Rasul minta kepada Bilal ya supaya ya, salatnya itu benar-benar sebagai sarana istirahat. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa bagi salam, salat merupakan istirahat dan penyejuk hati, bukan sekedar beban atau kewajiban. Jadi ada orang yang menganggap salat itu untuk menggugurkan kewajiban. Ada juga yang menganggap salat itu beban, susah disuruh salat itu. Dan yang ketiga, ada yang menganggap salat itu sebagai penyejuk hati, ya. Maka dia salatnya luar biasa. Dulu ya, setahu saya itu pertama kali saya ke sini, ya, salat 5 waktu itu, ya, terutama subuh itu masih utama nggak ini penuh tuh, mentok gitu. Lama-lama maju. Sekarang sholat subuh sampai mana tuh sekarang? Ya itu kan dulu mas sampai mentok. Nah, makanya kemudian dibikin bangunan yang belakang itu penuh. Sholat gerhana dulu, sholat gerhana bawah penuh, belakang penuh, atas penuh. Sholat gerhana. Tapi di sini kadang-kala sholat gerhana berapa orang? Ya itu Pak. Padahal itu istirahat. Kan kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin hilang yang namanya lelah dan letih, maka salat kata Rasul. Arihna bisa biha. Ya Rasul, jadikan ya Bilal, jadikan bagi kami salat itu sebagai istirahat, ya. Makanya ada imam yang salatnya itu panjang banget. Dulu ada sahabat tuh. Kemudian dilaporkan oleh sahabat kepada Rasul. Dipanggil tuh imam, ya, sahabat tuh. Apakah kamu mau ya salat kamu jadi fitnah, ya. Jadi usahakan salat kita baik sebagai makmum atau sebagai imam harus bikin, ya, harus jadi sebagai sarana istirahat, ya. Bahkan para sahabat tuh ketika salat itu sampai nangis itu, ya. Kita jarang yang nangis ya. Nah, dulu ada yang kalau sholatnya nangis itu, Pak siapa tuh? Pak Haji Nasution nangis itu. Ya, sampai ada orang yang masuk, kemudian pas imamnya Pak Nasution dia nggak jadi sholatnya. Kenapa? Imamnya cengengin gitu. Padahal nangis itu kan bagian daripada zikrullah. Orang yang berzikir sampai nangis, kemudian air matanya tuh mengalir habis, nanti di alam mahsyar tidak akan merasakan panas ketika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Kenapa? Karena dapat naungan Allah, ya, gitu. Ya, wajar lah, mungkin dia tidak tahu bahwa berzikir, baca Quran, sholat itu, ya, itu ada keutamaan kalau kemudian bisa nangis, ya. Sebab orang yang celaka itu diantaranya adalah jumudul ain, qaswatul qalbi, ya. Jumudul ain itu berarti matanya beku, nggak bisa nangis. Kemudian qaswatul qalbi, hatinya keras, nggak bisa khusyuk, ya. Kemudian yang selanjutnya, beristirahat setelah lelah bekerja adalah kebutuhan primer manusia, ya. Manusia itu terbatas, ya. Ibadah bukan hanya sekedar kewajiban dan bukan pula beban yang membuat penat dan lelah, tapi istirahat yang menjadikan hati tenang dan badan segar. Wallahu a'lam. Silakan